Hari ini, gue mau menghidupkan kembali laptop legend ya. Jadi kalau lu penonton lama TLM, lu pasti familiar sama laptop ini ya. Ini laptop zaman Aldo belum lucu ya. Dia masih serius. Masih kokoh-kokoh kelapa gading yang apa-apa tuh serius dan masih ambis gitu ya. Jadi ini laptop harusnya lu familiar dengan stiker-stikernya apalagi. Jadi ini adalah MacBook-nya si Aldo. Ini tuh MacBook Pro 2015 ya, ini masih pakai Intel dan kebetulan juga Intel i5. Dan kenapa gue mau revive? Karena pertama laptop ini udah problematik. Satu, baterai udah drop mampus ya. Walaupun belum di titik cabut langsung mati. Oke. Masih di titik normal lah. Jadi kalau lu nggak nyolok itu dia ngedrainnya cepet. Seenggaknya masih bisa on battery. Terus layar, coatingnya tuh udah berantakan karena dia sering banget ngelap pakai tisu basah dulu. Ya. Dan itu mau gue beresin untuk coating layarnya. Terus, apalagi, SSD udah jadul ya. Walaupun ini gue nge-cheat dikit karena biar menghemat waktu ya. Udah gue buka covernya karena agak repot gitu. Nah, ini SSD mau gue ganti dengan SSD baru ya. Yaitu SSD agak overkill sih. Ini 2 tera, gue ngambil dari Stable. Akan gue ganti ke sini. Terus, gue akan pakai thermal paste-nya akan gue ganti dengan PTM 7950. Jadi gue mengharapkan performa terbaik lah ya. Dan ini udah gue cabut, baterainya udah aman ya. Kita mulai dari mana ya? Dari baterai dulu kali ya, biar enak ya. By the way, untuk adapter SSD gue beli lah di Topet ada adapter SSD-nya. Sebenarnya gue juga kurang tahu sih, dia ini SSD itu SATA apa udah NVMe. Jadi untuk jaga-jaga, gue ambil SSD paling kencang yang ada di sini. Karena adapternya support NVMe. Simply itu aja sih. Terus PTM 7950 gue beli yang Honeywell. Ini ori ya. Ini seller langganan gue untuk beli PTM 7950. Ya. Terus, walaupun sekarang gue ngeliat PTM 7950 kenapa agak sakit hati ya. 200.000 gue beli. Cuman dapat segini. 8 kali 4 cm ya. Agak sakit hati ya. Dan dapat kitnya seperti biasa kalau lo beli PTM tuh pasti dapat kit ini. Standar. Karena Honeywell itu tidak pernah menjual secara langsung ya. Dia jual ke reseller. Terus baterai. Baterai gue juga beli. Ini udah nggak mungkin ori. Ini udah pasti ODM, apalah itulah. Pokoknya ini udah pasti udah nggak mungkin ori lagi. Dan ini kayaknya gue beli sekitar, ini parts paling mahal ya. Karena ini kan total gue habis modal itu 750.000 ya. Dan parts termahalnya justru ada di baterainya. Karena baterainya itu harganya itu 450.000 sendiri. Yang lainnya murah. Kayak gue beli, jadi gue buat ngilangin coating layar itu gue dapat beberapa plan. Salah satunya pakai isopropyl alkohol atau pakai ini senjata terakhir gue ya, Sovel ya. Senjata terakhir gue pakai Sovel karena coating layarnya si Mac itu sangat rentan dengan yang namanya acidity ya. Jadi semakin asam sebuah cairan, dia akan semakin cepat luntur. Makanya gue senjata terakhir pakai Sovel karena Sovel itu super duper asam, bahkan stop kontak lo yang menguning di rumah itu, lu gosok pakai itu Sovel, putih lagi dia. Karena emang super asam itu cairan ya. Nah, ini gue keluarin baterainya dulu. Jadi yang pertama mungkin gue akan copot baterainya dari tempatnya. Dan seperti biasa, Apple dari dulu dia tidak pernah berubah, dia konsisten. Tetap banyak ya untuk baut-bautnya ya. Dan beda-beda semuanya. Jadi kita akan mencoba untuk menerka-nerka. Kira-kira apa yang saya lakukan itu benar atau salah ya? Gitu. Tempat bautnya di sini satu. Oh, gue cuma lihat satu ya. Bawah karetnya itu apa sih? Nggak ada, bawah karetnya kosong. Kok gue cuma ada satu baut ya? Aneh nih. Oh, lem coy. Iya, lem. Dia pakai lem. Bentar. Ini kalau bahasa tukangnya sengset ya kalau nggak salah ya. Seingat gue namanya sengset. Kalau kata tempat servis. Besi-besi penutup ini namanya sengset. Ya. Ada berapa nih? Ada, ini juga kita buka. Ada. Nah, ini nih yang gue benci nih dari Apple nih. Panjangnya beda-beda, palanya sama. Dan kalau gue ngakip track hilang udah. Bye-bye. Sangat ngeri ya nih. Fleksibel ya. Dia bikin belokan 90 derajat loh. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara kita melepas baterai ini tanpa membuat ruangan ini terbakar? Yang pasti kita harus ngopot ini nih kayaknya nih, gue lihat. Karena ini baterai ada di bawah ini nih. Yang gue males nih kalau ngerjain bareng Apple gini nih. Tapi cuma mau ganti baterai doang. Sesuatu yang kalau di laptop lain tuh
pekerjaan nggak nyampe sejam anjir. Di dia tuh bisa seharian gitu. Terus speaker yang sebelah kiri pakai kabel biasa, yang kanan dia pakai fleksibel. Gue nggak ngerti dah, asli, sumpah. Dan nggak dilem, kurang ajar. Sama-sama speaker loh Apple. Gila, ini barang 10 tahun yang lalu dan nyusahinnya konsisten, nggak pernah berubah anjir. IPA ya, gue isopropyl alkohol deh. Biar si lemnya itu agak melembek. Dan untuk IPA ini gue beli di toko kimia murah saja, cuma berapa gitu. Terus gue siram gitu. Bener aja. Nggak bisa. Pakai tutup. Biar si alkoholnya kena lemnya. Sebenernya gue takut ya. Karena kalau kebakar nih, si isopropyl alkoholnya bakal jadi enabler tersempurna menurut gue ya. Sempurna banget tuh. Pakai ini deh, yang plastik. Ganti baterai tuh, apalagi barang Apple tuh udah paling menjijikan karena lemnya tuh super banyak. Dan by the way ini masih ada charge-nya ya, maksud gua nggak fully kosong gitu. Kalau fully kosong akan lebih aman daripada yang udah kecas. One eternity later. Yes. 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 Satu lagi. Last. Let's go. Nah, mantep nih. Udah lepas semua, bro. Nah, clean. Segini hanya untuk 6000 mAh di 12 volt. Belum bebersihnya. Bebersih lem nih. Sip, bersih. Tapi sebelum itu kita tes dulu baterainya daripada bala ya kan. Kita tes nyala dulu. Cuma tahu ternyata baterai nggak bisa ya kan. Apa karena... Wih, nyala cuy. Gue nggak bohong cuy. Tuh, nyala ya. 55% baterainya. Oke, baterainya so far aman. Tidak ada kendala, kita copot lagi. Kita tempel yang tengah dulu kali ya. Biar presisi. Oke. Terus samping-sampingnya. Biar teratur. Cakep. Terus sampingnya lagi. Yang spacingnya agak canggung ya. Sip, ini sudah. Kita baut. Nah, ini. Berarti kita sekarang lepas SSD. SSD itu, pakai pentalop juga. Oke. Masih sama nih, beda-beda ya ukurannya nih. SSD kita ganti, kita akan pakai adapter di sini. SSD bawaannya, ini key-nya nggak jelas ya. Nah, nih, tuh, key-nya nggak jelas. Key apa ini? Aneh, key-nya. Nah, kita ganti dengan aftermarket. Ada adapternya, mana tadi gue taruh ya? Ini. Ini adapter aftermarket. Jadi dia adaptasikan key-nya si SSD itu menjadi SSD NVMe pada umumnya. Dan ini gue pakai double sided SSD karena gue lihat di sini flat, tidak ada apapun yang menabrak dia. Jadi gue cukup pede. Dan kenapa kepanjangan dikit ya? Iya, gue nyolok nih. Oh, ketemu. Kurang dalam gue nyoloknya. Sorry. Dan gue udah bikin installer Windows. Gue udah bikin installer macOS-nya juga terpisah. Dan gue akan pakai OCLP alias Open Core Legacy Patcher. Yang dimana laptop ini kan sudah mentok itu di Monterey. Dan gue akan upgrade dia ke Sequoia. Karena itu adalah macOS latest terakhir yang disupport. Sama OCLP ya, bukan sama Mac-nya. Karena kalau dari Apple-nya itu terakhir di Monterey untuk MacBook ini. Kita bersihin ininya. Gila. Kering sekering-keringnya anjir. Jadi debu. Tuh, ditepak ada serpihannya anjir. Gue respect sih untuk desain kipas yang begini karena biasanya tuh
Tuh. Respect kan lu? Ngeliat desain kipas. Tapi dalam kipasnya kenapa bersih ya? Aneh nih. Oke. Ini udah selesai, SSD udah kepasang. Terakhir. Tinggal PTM-nya. Yang kita potong. Sebenarnya ini cukup simpel untuk si pemasangannya. Yang repot adalah kesabaran yang setipis kertas itu. Itu yang repot. Ini kita ukur dulu. Selalu usahain agak dilebihin dikit ya, karena kalau terlalu ngepas biasanya kurang tuh justru jadinya karena cutter. Kenapa pakai PTM? Karena PTM itu dia tuh tipenya yang kalau dia dingin nih kayak sekarang nih, dia tuh agak padat kayak thermal paste, kayak thermal pad. Tapi kalau dia kena dingin dia akan mencair dan ngisi ruang jauh lebih baik. Dan buat lo yang mau pakai PTM jangan takut kalau rusak atau sobek segala macam di tengah-tengah. Karena dia itu sifatnya mencair, nggak apa-apa lo timpa aja. Karena nanti pas kena panas dia akan cair dan jadi satu lagi. Jadi aman aja. Asal jangan kayak gue pernah pasang PTM, plastiknya lupa gue copot. Malah jadi overheat. Ini tuh harusnya nggak ada nih chip yang ini nih. Nah, jaga-jaga. Karena emang nggak kena, cuman kepepet heatsink doang. Nah, cuman jaga-jaga gue akan pakai thermal paste standar. Kenapa gue nggak pakai PTM? Karena gue tidak merasa itu harus didinginkan. Pertama, better life ya, untuk precaution aja, kita kasih thermal paste standar. Enggak sih, ini nggak thermal paste standar ya. Ini thermal paste yang cukup high end dari Deepcool. Ini gue pakai DM9. Ini tinggal kita ratain. Nah, sip. Ini kayaknya udah siap nyala. Siap nyala. Udah siap, tinggal pasang ininya dong, heatsinknya dong. Terus itu kita nyalakan dan kita install OS baru ya nggak sih? Karena kan charger. Ini charger. Nah, kebetulan chargernya si Aldo masih beres. Nggak sehat, tapi beres. Dan masih bisa kita tolongin lah istilahnya lah ya. Jadi gue nggak perlu beli casan baru karena casan baru lumayan harganya 300.000. Dan itu juga nggak ori pastinya. Should be no problem. Harusnya. Cuman kan masalahnya, terakhir nanti layar. Layar ini akan saya bersihkan ya, si bercaknya. Nah, ini udah gue install macOS Sequoia. Kok gini deh, gue tidurin. Ternyata nggak capture guys. Nah, ini installing macOS Sequoia, ini udah gue bikin di sini di flash disknya. Jadi harusnya dia langsung ke install. Shit, apakah gue merusak touchpadnya? Is it? Oh enggak, anjing, deg-degan gue. Nah, keyboard yang mati sekarang. Keyboard yang mana ya? Ya, gue udah lega. Mousepadnya bener, keyboardnya nggak bisa. Tapi tombol power bisa. Gue colok keyboard dulu deh sementara. Ada aja. Sambil nunggu loading, kita gosok-gosok ini. Capek cok. Jadi tadi udah gua rendam pakai sovel ya, dan ini masih install. Ini udah kayaknya udah 20 menit. Gua rendam pakai sovel semuanya, dan ini gua mau lap. Siapa tahu jadi lebih gampang untuk digosok. Yang sebelah sini berhasil karena ini gua pakai tenaga full power ya. Gosok, gua puter. Tapi setidaknya memberikan sedikit harapan. Gua nggak tahu nih kelihatan di layar apa enggak. Gue akan coba putar-putar. Nah, lo lihat nih, ujung sini tuh bersih sendiri. Karena itu gue full power ya. Nih ya, full tenaga gue di situ. Jadi, ini udah gue edit nih, ya kan? Kalau lihat nih ya, udah gue edit nih. Mantep nih. Tapi ternyata setengah ke belakang ngeblur, jujur nggak kelihatan apa-apa. Ya, ini bukan kameranya kedeketan terus ngeblur, tapi emang nggak kelihatan apa-apa. Jadi, gue mau beri sedikit update aja terkait sebenarnya ngeblur tuh bagian kesimpulan gue. Jadi, untuk si laptop ini kemarin SSD yang gue pasang yang 2 tera itu somehow nggak mau kebaca di sini. Jadi, OS-nya kebaca, tapi EFI-nya tuh nggak mau kebaca. EFI itu sedangkan tuh tugasnya tuh buat ngasih tahu BIOS lo ada OS-nya nih di storage yang ini gitu. Tapi sayangnya nggak kebaca gitu. Nah, di sini gue ganti gitu dengan SSD yang ukurannya lebih kecil, 256 GB yang gue nemu somehow ada di selipan-selipan SSD lah. Dan kebaca, ya kan? Dan sekarang udah jalan, yang kalau di video itu
gue nginstalnya itu macOS Sequoia dan itu sebuah kesalahan terbesar ya karena itu ternyata berat sekali di sini. Since ini cuma 8 GB doang RAM-nya dan ini Intel graphic only, nggak ada GPU AMD-nya, jadi nggak bisa pakai Metal untuk ngerunning semua elemen UI-nya. Jadi gue downgrade ya ke Sonoma. Setelah gue ganti ke Sonoma jauh lebih lancar ya. Contohnya nih ya gue mau ngebuka semua tab gue, terus kayak mana tuh pinch-nya? Pinch, kayak begini aja kemarin tuh nge-lag di Sequoia. Dan di sini jauh lebih lancar. Dan untuk browsing segala macam juga jauh lebih irit. Dan sebenarnya ini video itu sudah gue shoot sekitar 4 hari yang lalu. Atau 3 hari yang lalu gitu. Dan sekarang tuh gue lagi tes baterai standby. Dan dari 2 hari yang lalu gue cas full, 2 atau 3 hari sejak selesai video itu, gue tes standby si laptopnya. Kan itu baterai terakhir itu 75%. Dan sekarang, gue lihatnya sih cukup sukses ya. Karena dia sisanya tuh sekitar 38%. Ya, 38%. Tuh, di mana tuh? Ini. 38%. Nope. Menurut gue cukup sukses untuk pergantian baterai ini. Dan jadi usable lagi gitu laptopnya. Dan dari coating layar, sebenarnya nggak banyak yang bisa gue lakukan. Karena kalau, gue bisa matiin nggak sih? Gue sleep. Bentar. Gue udah coba gosok sedemikian rupa, ya. Dan ini adalah hasil maksimal yang bisa gue dapetin. Gue nggak tahu ini kelihatan. Oh, nyala lagi deh. Ntar gue sleep dulu. Nah ini tuh hasil maksimal yang bisa gue dapetin sejauh ini ya. Nggak bisa, bener-bener nggak bisa gue apa-apain lagi. Mau gue gosok gimana pun juga dia tetap ya segitu-segitu aja. Dan kalau gue tambahin tenaga gue, takutnya yang kena malah jadi layarnya, malah jadi retak gitu kan kalau kekencengan. Dan di sini sih so far gue nggak menemukan masalah apa-apa dari SSD-nya, baterainya, sama si layarnya setelah gue hilangin coatingnya. Gue nggak merasakan perbedaan apa-apa, kecuali memang jauh lebih mantul ya, karena itu coating reflektif yang kita hilangkan kan. Tapi gue lebih memilih dia jadi mantul daripada bebercak jelek. Nah, cuman pertanyaan terakhirnya adalah, gimana cara preservasi stiker-stiker di belakang ini? Sejujurnya sampai sekarang gue belum menemukan solusi yang tepat ya. Kayak, ini harus gue apain nih stiker ya kan? Terlebih lagi ini bahannya tuh beda-beda. Ada yang plastik, ada yang kertas, ada yang kayak busa timbul gitu. Jadi gue nggak tahu nih cara ngejaga nih stiker bisa abadi gimana. Karena kalau gue tempel vinil, once itu vinilnya menguning dan kita mau ganti vinilnya, itu akan membuat pas kita tarik ya, pigmen-pigmen dari stiker ini akan keangkat. Atau mungkin ada layer-layer dari stiker ini yang ketarik juga sama ngikut sama vinilnya. Dan untuk penggunaan PTM 7950 juga kayaknya keputusan yang cukup baik ya, karena ini laptop jalan jauh lebih dingin. Nah, bukan lebih dingin sebenarnya. In a sense, dimana dia lebih sering nge-boost si prosesornya, si i5-nya itu. Ketimbang sebelum gue ganti, memang sayangnya tidak ada data pembanting, karena gue nggak tahu untuk nge-monitoring clock CPU itu gimana. Karena si Intel Power Gadget tuh udah dimatiin, sedangkan gue ada di macOS Sonoma. Dan pilihannya itu ada, gue lupa namanya apa gadget, apa power apa gitu, tapi itu cuma bisa support M-series. Jadi ya agak bingung, gue nggak tahu cara ngukur gimana. Tapi yang pasti gue ngerasa di sini setelah gue ganti segala macam jadi jauh lebih lebih satset lah untuk kerja di sini. Nah, untuk video Revive MacBook ini so far ini aja. Mungkin gue akan bikin kayak setelah penggunaan beberapa lama dalam jangka waktu tertentu, dan juga kayak improvement ke depannya yang bisa gue lakukan ya. Mungkin itu akan masuk ke dalam jatahnya video member tuh, karena kan ini udah selesai gitu. Dan nah, kita lihat nanti kayak gimana perkembangannya, karena so far sih gue belum melakukan banyak pekerjaan di MacBook ini karena bingung juga Pak mau ngapain Pak. Dan ya segitu aja dari gue. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa follow Instagram kita di @lazymonday, Instagram gue pribadi di @wi__nko, cek untuk merchandise kita di @raisinCats. Ya paling segitu aja, bye-bye guys.